Jadi guys, ini belum kenal ya, kenalin dulu nih gue Ikram Afro, ini Pak Rudianta selaku Kepala Balai Besar dan juga TNBS. Kita mau ngobrolin sesuatu yang menarik yang lagi rame masalah kita sebut daun singkong aja. Kita sebut daun singkong teman-teman. Karena banyak berita yang beredar katanya kan, oh di Taman Nasional Semeru Bromo itu ada penanaman daun singkong yang lagi rame, terus nggak boleh nerbangin drone dan lain sebagainya. Nah, hari ini gue bakal kita bakal ungkap secara detail langsung dari teman-teman TNBS mengenai isu itu, Pak. Boleh ya, Pak ya? Silakan lanjut. Oke. Ya, Pak. Mungkin teman-teman di sini boleh di-share ya videonya. Jadi teman-teman yang dapat info hoak-hoak di luar sana biar kita dapat info lebih jelas lagi. Oke, Pak Rudin, aku mau nanya dong. Emang bener gak sih tapi sebenarnya kasus penemuan daun singkong yang jumlahnya 59 titik itu katanya ditemuin di daerah Bromo. Itu gimana sih, Pak? Ya, memang ada temuan 59 titik daun singkong di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ya, Pak Ilkam ya. Ya. Karena bukan di Bromonya, itu jauh dari Gunung Bromo. Jadi dia malah di wilayah Kabupaten Lumajang. Oh, tapi penemuan daun singkong ini beneran ada tapi bukan Ya. di wilayah Bromo. Iya. Oh, berarti Jadi dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ya, tapi bukan di Bromonya gitu. Oh, berarti berita-berita yang bilang bahwa itu ada di Taman Nasionalnya ataupun di Bromo itu sendiri hoax, Pak. Enggak, di Taman Nasional benar, tapi bukan di Bromo itu kan relatif yang tempat wisata itu kan. Oh, di Nah, ini daerah bukan wisatanya. itu ya, Taman Oh, Nasional lebih gitu. luas lagi. Oke. Terus Pak, ini kan lagi ramai juga ya Pak. Mungkin teman-teman di sini yang mau nanya biar lebih jelas boleh komen ya. Kita mau nanya nih, perihal yang katanya ini kan berita yang aku dapat dulu nih versi kita ya Pak ya, netizen dulu nih. Katanya itu kita masyarakat ya kemarin itu ada pengenaan biaya kan sebesar 2 juta kalau menerbangin drone ya Pak ya. Terus kan digorengnya beritanya bahwa penerbangan drone itu nggak boleh karena takut drone-nya ngelihat si daun singkong ya kan. Terus ada info yang beredar juga nih Pak, mungkin diklarifikasi tentang katanya oh yang nerbangin drone-nya itu pengunjung terus akhirnya diciduk. Terus juga masalah katanya harus pakai pendamping takut nanti orang datang ke situ malah masuk ke lahan daun singkong. Nah, itu tuh gimana sih Pak sebenarnya? Oke, saya jelaskan nih, ini lokasi dulu ya, Mas ya. Mungkin nampak ya. Nah, Kelihatan. ya, ini kan lokasi Bromo, yang ini Bromo yang sering wisata itu, Ah, ya. Terus ini Gunung Semeru, pendakian yang jalur biru. oke. Terus yang paling kanan ini lokasi ditemukan daun singkong. Oh, 11 kilo ya Ya, Pak ya? ya 11 kilo sama 13 kilo. Ya kan? Mhm. Oke. Jadi secara lokasi itu memang sangat jauh lah kalau untuk orang, karena kan kalau kita mendaki itu jalan kaki ya, tidak mungkin bisa mencapai ke saja, beda jalur lah gitu, beda jalur. Nah, itu secara lokasi antara daun singkong dan tadi mendaki gunung yang harus pendamping, jadi tidak nyambung gitu kan. Oke. Singkongnya tidak nyambung ke situ. Nah, kemudian dari segi tata waktu nih, daun singkong ini kan diurusi oleh kepolisian karena memang sesuai dengan bidangnya. Ini kan Ya. kasus itu ya, kasus psikotropika di kepolisian yang sudah ditemukan di bulan September. Oh, September tahun lalu. Iya, 2024. Kan baru kemarin sidangnya gitu kan, tapi penemuannya sudah lama, sudah September. Nah, sementara tentang tarif drone 2 juta itu kan memang berdasarkan peraturan yang diterbitkan pemerintah. 2024 ya. Iya, tapi di Oktober, jadi setelah daun singkong itu ditemukan. Dan Oh. berlakunya di seluruh Indonesia, tidak hanya di Bromo saja. Iya, di kemarin aku juga ngurus izin pas di Labuan Bajo, Pulau Padar pun memang berbayar. Iya, makanya itu seluruh Indonesia sama tarifnya dan baru dimulai di Oktober. Jadi kalau nonton kronologis antara September sama Oktober tadi kan tidak ada Bertepatan. maksud pembayaran ini untuk menghalangi penemuan daun singkong tadi kan gitu. Oh gitu. Berarti Ya. info yang beredar bahwa nggak boleh nerbangin drone itu sebenarnya
posisinya momentum dong. Jadi ketika aturan penerbangan drone dan ditemukan kasus itu berarti ya. Ya, Oh, ya. gitu. Secara kronologis tidak sama lah ya, duluan daun singkong ditemukan daripada pembayaran 2 juta gitu. Oh gitu. Terus Pak, ini ada yang bilang bahwa yang nerbangin drone di kasus ini nih, kasus daun Nah, singkong ini, nah, katanya itu dari pengunjung. Sedangkan ada info yang beredar bahwa itu tuh kolaborasi dari Taman Nasional dan juga kepolisian yang untuk menguak 59 titik. Itu mana yang benar Pak? ya, jadi yang beredar di gambar-gambar ada video drone orang yang menerbangkan itu memang petugas kita. Jadi tadi seperti disampaikan Mas Ilham tadi, petugas kita kerjasama dengan kepolisian mencari menggunakan drone kita yang kemudian itulah dijadikan barang buktinya, bukti-buktinya. Hmm. Nah, kenapa kemudian petugas kita juga yang menerbangkan drone ini dihadirkan dalam sidang sebagai saksi kan gitu kan? Ya. Menjelaskan di mana saya ditemukan gitu, Oh. berapa detik gitu. Itu yang katanya seperti itu. Jadi guys, bahwa ini berarti beritanya udah makin jelas nih. Yang berita bahwa orang yang nerbangin drone itu diciduk atau dibawa ke pengadilan itu sebenarnya tim dari Taman Nasional sebagai saksi ataupun orang yang nerbangin drone-nya. Benar ya Pak ya? Ya, ya. Oke. Terus Pak, kalau misalkan sebenarnya kasus ini udah ada pelakunya belum sih Pak? Karena kan ada info yang beredar bahwa oh ini yang nanam. Ada yang bilang ya, ada yang bilang itu teman-teman guide, ada yang bilang juga bahwa itu dari teman-teman TNBS atau sebenarnya warlock atau yang kalau dari beritanya kan ada petani yang diiming-imingin sama orang misterius dan lain sebagainya. Itu gimana Pak? Nah, ini kan sudah sidang ya Mas ya. Sudah sidang tuh pasti memang sudah ada tersangkanya. Memang sudah ditangkap 4 orang yang dijadikan tersangka itu. Yang kalau sepengetahuan kita memang itu warlock di sana yang menanam tadi, terbukti menanam itu. Yang kemudian ya di sidang nanti dicari kepastian apa ya, bukti-bukti lainnya kan. Yang jelas sudah ada 4 orang yang disidang untuk perkara ini. Yang berasal dari warlock warga lokal di sekitar desa di pinggir kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Gitu. Oke, berarti nggak ada hubungannya sama guide ataupun sama teman-teman TNBS, tapi memang ini ada orang-orang ataupun warlock yang nanam untuk di situ ya. Ini ada perkomenan yang bagus nih Pak dari teman-teman dan mungkin aku sependapat sih bahwa Bang Ikram ini nih banyak komen ya bahwa Bang itu kayaknya pengalihan isu. Gue setuju sih. Karena itu kasus udah dari 2024 tapi baru digoreng sekarang ya, yang paham-paham aja nih Mas guys ya. Dan sebenarnya itu tidak ada hubungannya sama apa namanya TNBS dan sebagainya. Terus Pak, kalau untuk pelakunya sendiri Pak, ini udah ada yang keciduk belum sih Pak dari warlock yang nanam-nanam itu Pak? Sudah ya, tadi 4 orang tadi itu kan yang di sidang 4 orang sudah. tadi itu. Ya dari mulai September itu sudah dapat 4, sudah ditahan dari dulu itu. Oh alah, berarti baru digoreng lagi. Tapi kemungkinan Pak dari kasus yang 59 penemuan ini berarti pengembangan dari kasus September dong? Iya memang, ya. Oh, iya. Tapi Pak, Kan memang kemungkinan dari proses penangkapan sampai sidang itu lama pasti ya, penyidik membutuhkan bukti-bukti kah apalagi, jadi memang cukup lama. Baru kemudian siap diserahkan ke pengadilan, siap terus baru dilakukan sidang gitu. oh gitu. Oke. Jadi teman-teman ini langsung teman-teman dari TNBS yang bilang udah klarifikasi. Jadi berita yang nyebar sebenarnya itu bukan di wilayah wisata dan yang nanam itu juga sudah diperjelas ada warlock dan sudah ada 4 orang yang keciduk dan sebagainya dan sekarang masih proses pengembangan lagi apakah bakal ada lagi. Tapi Pak dari teman-teman TNBS sendiri dengan adanya kasus ini Pak, sebenarnya ada nggak sih dampak langsung ke guide atau mungkin ke teman-teman TNBS atau langkah apa yang dilakuin karena kan bilangnya katanya tanaman singkong ini merusak ekosistem Taman Nasional Pak. Ya itu termasuk yang beredar itu tentang merusak ekosistem itu kan bagian dari pertanyaan waktu sidang itu terjadi. Teman-teman saksi kita kan memang ditanya ya, apakah menanam itu merusak gitu kan? Ya memang pastinya dengan menanam itu kan merusak ya karena mengganti tanaman yang sebelumnya ada diganti dengan tanaman kan gitu. Nggak apa-apa, semoga aman karena TikTok. Singkong ya, singkong. Iya. Oke, lanjut Pak. Apa sampai lupa saya tadi Pak? Sampai ini merusak ekosistem. Ya, merusak ekosistem itu seperti itu. Tetapi bagi kita sendiri itu kan juga jadi sebuah pembelajaran bahwa
kita perlu memantau secara lebih detail ya lokasi-lokasi kita. Karena awalnya di situ bagi kita kan bukan daerah rawan. Oke. Karena apa ya, aman-aman saja gitulah ya. Tapi Hmm. begitu ada kejadian tuh kita juga mikir, oh ternyata ya tidak semua yang aman-aman saja tuh tidak ada masalah. Nah, ternyata ada juga kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak diperbolehkan gitu kan. Oke. Dan teman-teman, ini mungkin ada yang komen, Bang, kok disebutnya singkong? Karena TikTok sensitif. Kalau kita sebut yang tadi, itu bisa jadi masalah. Yang paham-paham aja ya, ini langsung klarifikasi dari mereka. Dan katanya penemuan ini sendiri itu di lokasi yang, ini ya Pak, apa namanya? Curam ya katanya, yang ketutupan pohon apa segala, yang sama warlock-warlocknya ini ya? Ya memang karena mungkin juga sudah beredar ya di beberapa media itu ya video-video lokasi-lokasi yang ditemukan itu. Saya juga ke sana sendiri juga kan melihat memang itu ya, beberapa tempat tuh hampir 70%-nya memang lereng-lereng curam begitu dan dikelilingi tutupan semak-semak yang tinggi hampir 3 meteran. Jadi memang nggak nampak kalau kita tidak melihatnya dari udara melalui drone tuh nggak nampak kita. Oke. Nah Pak, ini karena penontonnya makin banyak dan banyak yang nanya. Mungkin pada di-gift lagi. Ini karena tadi penonton kita 400 orang, sekarang udah 725 orang Pak. Ini pertanyaannya mungkin teman-teman baru masuk. Boleh mungkin diulang Pak, biar mungkin teman-teman ada yang ngerekam ataupun mau nge-share. Alasan kenapa sih Pak nggak boleh nerbangin drone? Ya mungkin yang tadi itu Pak, Bapak ceritain boleh diulang lagi nggak? Mungkin teman-teman ini ada 800 malah yang nonton tentang kena harus bayar 2 juta nerbangin drone dan sebagainya itu boleh, kenapa Pak? Perlu saya jelaskan dulu ya antara 2 juta dan larangan tadi. Sebenarnya gini, sebelum ada peraturan tentang pembayaran 2 juta di dalam SOP kunjungan ke Bromo maupun pendakian Semeru, itu memang sudah kita larang penggunaan drone di titik-titik itu, di jalur pendakian sama di tempat-tempat di Bromo, tidak semuanya ya, tapi tempat-tempat sakral masyarakat adat Tengger. Kalau yang ada Tengger itu memang karena permintaan masyarakat adat bahwa di atas tempat-tempat itu tidak diperkenankan adanya drone. Nah, itu yang kita akomodir. Makanya dari tahun 2019 itu sudah kita larang, termasuk pendakian Semeru. Pendakian Semeru itu kita juga mendengarkan aspirasi rekan-rekan mitra kita dalam pendakian ya. Kan di sana ada pendamping, kemudian ada saver yang membantu dalam hal briefing dan juga pengamanan pendakian. Dari masukan teman-teman itu pertimbangannya bahwa drone itu bisa mengganggu konsentrasi ketika para pendaki melakukan pendakian. Nah, takutnya menimbulkan kecelakaan. Nah, karena target kita itu kan meminimalkan kecelakaan yang terjadi selama kunjungan, terutama pendakian, makanya penggunaan drone itu tidak kita perkenankan. Itu pertimbangannya. Dan juga karena masukan berbagai pihak ya, bukan karena keputusan kita sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian ketika ada tadi aturan tentang tarif 2 juta, ya memang kalaupun menerbangkan drone dapat harus membayar 2 juta tadi. Tetapi tetap tempat-tempat itu tetap tidak diperkenankan. Jadi tempat-tempat lain boleh, kecuali tempat sakral, pendakian Semeru, begitu sebenarnya itu. Oh, berarti poinnya adalah di lokasi-lokasi yang dekat tempat adat pertama ya Pak ya. Kedua itu tadi jalur pendakian. Nah, mungkin teman-teman ini karena komentarnya banyak digoreng nih, tapi tadi gue udah dapat poinnya. Kayak Ikram jelasin gini teman-teman. Teman-teman baru masuk ya, tadi gue udah dapat poinnya. Gue di sini tidak membela tapi masuk akal di sini. Jadi kasus yang masalah daun singkong ini terjadi di tahun 2024 ya Pak ya. Bulan apa itu Pak? September ya? September. Sedangkan kebijakan yang bayar 2 juta itu mulai di bulan Oktober. Ya? Oktober. Nah, jadi pada kasus pertama penemuan si daun singkong di bulan September itu bertepatan dengan munculnya aturan drone. Dan itu bukan hanya di Bromo doang. Kalau lu pernah ke daerah Labuan Bajo pun harus bayar. Gue juga pun kemarin dari sana pun bayar gitu loh. Karena di wilayah Taman Nasional. Terus ketika kasus yang penemuan daun singkong ini pas bertepatan dengan peraturan baru rilis tentang penerbangan drone. Nah, disitulah mulai kegoreng di berita bahwa nggak boleh nerbangin drone karena takut ketahuan daunnya. Ada guide takut hilang, takutnya nyasar ke mana? Ke ladang singkong dan sebagainya. Nah, tadi
Itu jawaban dari beliau. Jadi klarifikasinya seperti itu. Nanti tinggal teman-teman klarifikasi lebih lanjutnya gimana. Dan memang benar penemuan 59 titik itu benar, tapi bukan di wilayah wisatanya. Di wilayah wisata. Dan ini adalah yang baru lagi viral-viral kita bahas ini. Itu 59 penemuan ini drone dari teman-teman kepolisian yang kolaborasi dengan teman-teman TNBS. Dan yang bilang bahwa itu yang ketangkep yang nerbangin drone-nya. Bukan. Yang nerbangin drone teman-teman dari Taman Nasional di Bromo Semeru. Mereka datang ke Pegadaian itu sebagai saksi karena mereka sebagai apa ya sebutannya orang drone yang nerbangin itu. Nah, itu pilotnya, yes, pilotnya tadi penjelasan dari Bapak itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak paham, infonya lebih jelasnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan berita yang benar penemuan tuh benar, tapi bukan ada keterlibatan dari teman-teman TNBS ataupun teman-teman guide karena tadi udah ketahuan 4 orang itu udah keciduk. Masalah dekengannya siapa? Gua nggak tahu. Kita nggak tahu. Itu bukan urusan kita. Mungkin lebih lanjutnya kita tunggu info dari kepolisian dan penjelasannya gimana. Gitu ya Pak ya? Sedikit tambahan ya yang mungkin Boleh. biar lebih jelas juga. 2 juta pembayaran tadi itu kan menjadi tarif yang masuk ke negara. Namanya kan PNBP ya. Penerimaan negara bukan pajak. Karena sering khayalan itu juga agak menyalahartikan itu diterima oleh tugas Taman Nasional itu kan. Iya. Bahwa itu diterima langsung disetorkan ke rekening negara, masuk ke rekening negara sebagai pemasukan yang digunakan untuk pembangunan negara. Gitu Pak Mas. Oke, siap. Itu aja teman-teman yang mungkin bisa lebih jelasnya. Nanti mungkin kalau kalian pengen dapat info terbaru langsung aja cek di Instagramnya TNBS ya. Nanti ada info lebih jelas, klarifikasi seperti apa. TNBTS. Oh, TNBTS, sorry. TNBTS boleh langsung cek di sana. Karena balik lagi, ini gua tidak menggoreng, gua tidak apa dan sebagainya. Justru gua dikontak sama teman-teman untuk ini berita yang sebenarnya itu kayak gini loh. Ternyata memang ada media yang ngegorengnya ini. Satu ada yang bilang untuk pengalihan isu, ada yang bilang juga ini berita lama digoreng lagi untuk menutupi suatu kasus dan sebagainya ya. Kita tahulah itu kurang lebih gimana. Tapi intinya penjelasan sudah dapat bahwa yang keciduknya siapa, dekengannya siapa. Ini teman-teman yang ngegorengnya udah pada nanya. Yang di dekengannya siapa kita tidak tahu. Itu dari tim kepolisian. Ini kan baru pengembangan ya. Kalau gitu ada lagi Pak yang mau disampaikan mungkin buat teman-teman? Saya menyampaikan terima kasih saja ke Bang Irkam yang sudah membantu menjelaskan memberikan kesempatan kita mengklarifikasi ini ke Kayala di TikTok. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang menjelaskan, mencerahkan gitu. Itu Bang Irkam. Oke, mungkin buat teman-teman infonya lebih lanjut seperti itu, masalah percaya atau enggak itu balik ke teman-teman, tapi kita langsung udah klarifikasi langsung ke teman-teman dari Bromo itu sendiri. Oke, mungkin itu aja ya Pak ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang nonton. Semoga bisa lebih dapat info lebih baik lagi ke depannya. Kita berdua pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore, selamat puasa. Salam buat teman-teman semua ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.